di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, memang ketika ada suatu proyek gitu ya, kita coba berkomunikasi dengan owner, terus kemudian dengan teman-teman yang ikut tender. Tapi selama saya di sana tidak pernah ada yang mau. Jadi kalau memang tidak mau ya jadinya kita tender bebas. Pertanyaan saya di luar yang tadi, ini persis jawaban saudara ya, yang mengenai pertemuan tadi. Apakah saudara pernah melakukan pertemuan dalam rangka proyek, tapi di luar yang IPDN tadi? Itu Pak, tahun 2008. Ketemu tidak? Tidak. Jadi ketika ada proyek, kalau tidak salah saat itu ada di kereta api, kita coba berkomunikasi, ternyata semua berminat, akhirnya sudah nggak jadi. Oke, saya kembali dikit lagi yang tadi mengenai etika tadi, perpres tadi. Mungkin saudara coba masih ingat ya. Kembali lagi saya tanyakan, tegasnya itu perpres itu melarang seperti apa? Melarang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme. Ya, yang dilarang kolusi, nepotisme. Tapi ada nggak dilarang kalau kan itu fungsi marketing kira-kira begitu kan? Kita mau orang jualan, bikin brosur, apa kan seperti itu. Saudara baca di perpres ada nggak larangan seperti itu? Ini saya tidak tahu Pak. Nah tadi saudara katakan kan saudara tahu. Ya, yang tadi kalau itu memang larangan. Yang saudara jawab, yang saudara maksud tidak boleh kolusi. Ya. Ya kalau itu saya kira hampir orang semua tahu. Oke, baik yang mulia. Di dalam surat dakwaan penuntut umum, dalam kaitan pertemuan-pertemuan itu kan tadi didakwakan didalilkan untuk mengarahkan, ya. Penuntut umum merujuk pada pasal 6 huruf E yang relevan nih dan huruf G. Itu tidak boleh dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengadaan. Ya. Makanya tadi saya tanya saudara, kegiatan pelelangan itu dimulai tahun berapa? Saudara tidak pernah dengar itu tahun 2011? Saya tidak tahu, karena pada saat itu saya sudah bertugas di Sumatera bagian selatan. Tadi kan saudara ketemu tadi, ada berapa kali tadi saudara sudah jelaskan, itu kan tahun 2009. Ya, proyeknya itu 2011, masih ada kurang lebih 1 tahun itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, dalam kaitan pertemuan-pertemuan tadi, ya, apakah selalu ada nggak pihak lain yang ikut di yang khususnya waktu saudara ketemu terdakwa di Kemendagri tadi? Kalau saya menghadap saya sendiri. 3 kali saya menghadap beliau saya sendirian. Menghadap sendiri? Ya. Nah jadi terakhir saudara ketemu tadi kan 2009 Oktober atau November, ya. Yang tadi menurut penjelasan saudara ada pihak dari Waskita Karya juga. Oh iya, iya. Ya. Pertanyaan saya. Itu maksudnya pertemuannya tidak di kantor tapi di Bakul Cafe tadi. Ya. Dalam rangka saudara bertemu terdakwa itu, ya, tentu kan tidak ujuk-ujuk kan di luar kantor tadi. Ada nggak saudara berkomunikasi dengan terdakwa? Itu dengan Pak Mulyawan. Jadi yang memberitahukan pertemuan itu Pak Mulyawan. Dengan terdakwa tidak pernah berkomunikasi? Tidak. Lewat karena telepon? Ketika kami menghadap beliau yang kedua kalau nggak salah, itu dibilang untuk perkembangan informasi bisa menanyakan ke Pak Mulyawan. Oke. Saudara kan tadi pas 2009, ya, kan saudara sudah tidak bertugas lagi. Saya 2010. Jadi mulai ditugaskan sebagai administratur di kantor pusat, meskipun masih di bawah pemasaran, itu mulai bulan Maret 2010. Setelah saudara habis itu digantikan oleh siapa? Pada saat itu karena saya informasikan kepada kepala GM Divisi saat itu bahwa informasi yang saya miliki tentang Devdagri sudah saya informasikan ke divisi gedung, selama ini ke Pak Irman dan Pak Arifin. Oke. Tadi kaitan dengan pertemuan di Bakul Cafe, ya. Kalau boleh saudara masih ingat, saudara tahu itu alamat lengkapnya di mana? Saya lengkapnya kurang tahu, tapi di daerah Menteng.
Ya, Menteng kira-kira ada gambarannya sebelah mana itu Menteng? Kalau dari itu ada bundaran lurus ke, kalau ada di sebelah kiri jalan, ada Bakul Cafe di sebelah kiri mana? Di Jalan Menteng itu kalau tidak salah ada satu, agak lupa persisnya ya karena udah cukup lama, itu di pinggir jalan sebelah kiri kalau dari ya, kan dari kalau besar. saudara gitu kita agak sulit. Kira-kira ada patokan apa, gedung apa, kantor apa di sini? Lah ini yang saya agak lupa Pak. Tapi di daerah Menteng. Nah, waktu saudara ke situ siapa yang suruh ke Bakul Cafe itu? Ditelepon sama Pak Mulyawan. Saudara sebelumnya pernah ke Bakul Cafe? Belum pernah. Belum. Terus saudara bisa sampai gimana caranya? Kita sana kan ada diantar sopir kantor. Ya? Diantar sopir kantor. Sopir kantor. Ya. Jadi sopir kantor itu yang tahu. Ya, di daerah Menteng. Ini kami coba pertanyaan yang relevan yang mulia dengan dakwaan. Nah, waktu saudara ketemu terdakwa, ya, itu kan masih kurang lebih setahun sebelum pelelangan itu. Secara tegas terdakwa ini pernah menyatakan tidak kepada saudara bahwa ini nanti proyeknya dimenangkan oleh Utama Karya? Tidak. Jadi beliau hanya menyampaikan konsen aja di Sumatera. Oke. Nah, tentu tadi setelah saudara ketemu, ya ini menurut keterangan saudara, saudara kan melapor ke pihak kantor, ya. Apakah saudara pernah mendengar gitu ya, bahwa ini pasti nih dapat proyek nih dari Utama Karya? Maksudnya Pak? Setelah saudara melapor ke pihak kantor saudara, kan itu pelelangannya kan masih lama. Ada nggak pengetahuan saudara dari orang-orang yang di kantor itu bahwa ada semacam pemahaman bahwa ini pasti menang proyeknya? Tidak ada. Tidak. Jadi ada informasi tentang IPDN itu yang tahu baru saya, terus saya laporkan di forum rapat itu. Saudara pernah tidak terlibat dalam kegiatan pelelangan dalam rangka pengadaan proyek itu seperti itu? Sebelumnya? Ya. Sebelumnya kalau di tahun 2008 saya memang karena dari manajer di Jogja dan Jawa Tengah, saya mengikuti proses pelelangan di sana. Apakah ini cara umum aja, apakah dalam konteks tadi misalnya di tempat lain pun ya, saudara mencari informasi, menghubungi, sudah dekat, sudah berkomunikasi, pertemuan gitu, biasanya otomatis pasti dapat proyek itu? Tidak. Tidak. Yang saudara tahu untuk memenangkan suatu lelang harus melalui apa itu? Mengerjakan satu proyek. Untuk memenangkan satu lelang utamanya itu sebenarnya ada di peserta lelangnya. Jadi kalau memang peserta lelang tidak mau istilahnya sepakat, ya akhirnya kita tender bebas. Oke. Apakah saudara pernah mendengar atau melihat ada pemberian sejumlah uang kepada terdakwa pihak Kemendagri? Tidak. Mungkin kepada saksi Basuki, ini karena keterangannya tidak terlalu banyak yang relevan. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat tidak atau mendengar ada pemberian sejumlah uang kepada pihak Kemendagri? Tidak, Pak. Sementara cukup dilanjutin, Pak. Ya, silakan dilanjut. Pada saksi Aryadi ya, berdasarkan keterangan dan sesuai dengan yang ada di dalam urutan-urutan BAP, dari bulan Juni sampai Oktober 2009 saksi 5 kali bertemu dengan terdakwa. Ya 5 atau 6 kali agak lupa. Katakanlah 5 kali, kan intens sekali. Tadi saksi mengatakan bahwa pada waktu pertemuan pertama baru pertemuan saja, perkenalan, kemudian pada pertemuan kedua saksi kemudian datang lagi sekitar 2 minggu sampai 1 bulan audiensi lagi, barulah kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi tentang akan adanya 4 proyek itu. Pertanyaan kami, bagaimana cara saksi bertanya kepada terdakwa sehingga terdakwa sampai menjelaskan sesuatu yang sebetulnya masih rahasia ketika itu, sekiranya itu benar?
Ya, kalau yang pertama kami menghadap perkenalan bahwa tadi Pak, saya ini sebagai SM pemasaran dari kantor pusat yang baru yang membawai beberapa sektor. Nah, pada pertemuan kedua memang kami menjelaskan kira-kira apakah bertanya kepada beliau apakah ke depan akan ada rencana terkait dengan proses-proses pengadaan yang ada di Departemen Dalam Negeri, karena pada saat itu kami juga belum tahu akan ada apanya. Nah, oleh beliau ditanyakan ada rencana pembangunan gedung IPDN di 4 lokasi. Terdakwa menjawab dengan gamblang? Hanya di Sumatera dan Sulawesi. Pertanyaan kami, apakah terdakwa mau memberikan informasi itu karena saksi menjanjikan sesuatu? Tidak. Saya datang dan kedua, jadi setelah saya datang kemarin, terus saya datang ke berikutnya, saya tidak ada sama sekali pembicaraan tentang kompensasi maupun apa-apa, nggak ada. Saya hanya bilang seperti itu. Baik, tadi saksi juga menjelaskan bahwa pada dasarnya arranger fee itu setelah lelang, setelah pekerjaan dapat. Apakah sebelum terdakwa, sekiranya ini benar ya, nanti yang akan mengkonfirmasi adalah terdakwa sendiri. Apakah sekiranya benar terdakwa memberikan informasi tentang akan ada 4 proyek itu, apakah saksi juga mengatakan bahwa kalau nanti proyek dapat baru ada komitmen tentang arranger fee? Tidak ada. Jadi tanpa janji, karena pekerjaannya apapun, pekerjaannya seperti apa juga belum pernah dijelaskan. Oke. Kemudian tadi juga saksi menjelaskan bahwa saksi sempat melihat lokasi ke Rokan Hilir dan Agam. Apakah setelah saksi melihat lokasi, saksi bisa punya gambaran kira-kira itu pekerjaannya sifatnya apa, bentuknya apa? Di gambaran saya pada saat itu untuk Rokan Hilir ini hanya merehab gedung-gedung yang sudah ada. Karena memang di Kabupaten Bagan Siapi itu tadinya ada kompleks perkantoran yang ada lokasinya saya lupa ya. Terus oleh pemerintah sana dipindahkan ke Bagan Siapi. Jadi jarak dari lokasi itu ke Bagan Siapi itu kira-kira 30 menit sampai 40 menit perjalanan. Nah, di situ sudah ada beberapa bangunan yang kita lihat pertama karena sudah terlalu sore jam 4 kita diajak oleh kalau nggak salah Kepala Bapeda melihat gedung DPRD. Nah, di situ dijelaskan bahwa silakan gedung-gedung ini direhab sesuai dengan kebutuhan dari EPDN nantinya gitu. Jadi kalau di Rokan Hilir itu merehab gedung-gedung perkantoran, kalau di Agam itu merehab kalau nggak salah itu asrama yang nanti akan dibangun untuk sekolahnya itu, Pak. Kami sederhanakan pertanyaan kami. Apa perlunya saksi melihat lokasi sementara saksi belum pasti itu proyek didapat oleh Hutama Karya? Memang dari diri saya sendiri, saya harus memastikan bahwa informasi-informasi awal yang terkait dengan proyek tersebut untuk saya berikan sebanyak mungkin kepada divisi. Jadi termasuk pada saat survei kedua itu saya mengajak teman dari divisi, dalam hal ini SM Pemasaran Pak Irman, sehingga biar dia juga memahami bahwa apa yang nanti akan dikerjakan di dalam proyek tersebut. Baik, saya ikuti keterangan saksi. Apakah ini juga lazim dilakukan dalam proyek-proyek lain, melihat lokasi terlebih dahulu sementara belum pasti menang lelang? Kalau saya lakukan, ya. Jadi ketika misalkan ketika saya di Lampung itu ada informasi akan adanya pembangunan bandara di sekitar daerah Lampung Selatan ya, Lampung Selatan setelah itu informasi itu langsung kita lihat lokasi untuk kira-kira seperti apa sih gambaran dari proyek itu. Baik, apakah terdakwa sendiri pernah menyuruh saksi secara langsung untuk melihat lokasi di Rokan Hilir dan Agam? Tidak. Tidak pernah? Tidak. Jadi saya kebetulan saat itu hanya ditawari oleh Pak Burhan. Jadi ada personil dari Kemendagri yang incas terhadap proyek tersebut, namanya Pak Burhan, dan yang saya sampaikan tadi ketemu di Hotel Sriwijaya. Nah, terus suatu saat Pak Burhan itu mau survei, dia menghubungi saya kalau mau ikut silakan, tapi dengan biaya sendiri. Ya. Baik. Apakah kemudian setelah saksi melihat lokasi di Rokan Hilir dan Agam,
bertemu dan melaporkan secara langsung kepada terdakwa hasil daripada kunjungan lokasi? Tidak, tidak. Saya melaporkannya ke kantor pusat utama karya. Oke. Kemudian, tadi kan saksi awalnya kan bertemu dengan Mulyawan, yang saksi pikir ketika itu adalah konsultan. Kemudian saksi bertemu lagi dengan Pak Burhanuddin. Apa perbedaan peran antara Mulyawan dengan Burhanuddin? Kalau dengan Pak Burhan itu saya menanyakan tentang proses penganggarannya kira-kira sudah ada atau belum dan sebagainya. Kalau dengan Pak Mulyawan itu menanyakan Pak Mulyawan lebih banyak menginformasikan kalau mau ada pertemuan-pertemuan. Enggak, kelihatannya kami ingin jawaban yang lebih tegas. Tupoksi mereka berdua itu apa? Yang sama, apa yang berbeda? Kalau Pak Burhan itu terkait dengan proses penganggaran mungkin sampai nantinya pelelangan ya Pak ya. Jadi terus kalau Pak Mulyawan itu hanya untuk misalkan kita akan ketemu di sini, nah itu yang Pak Mulyawan. Jadi tidak ada informasi bahwa misalkan sekarang sudah mau ada survei dan sebagainya, itu Pak Mulyawan tidak tahu. Saya dapatnya dari Pak. Saksi ini kan pengalaman kerjanya kan sudah lama, pendidikan cukup, jabatan juga senior manager ya. Apakah saya tahu saksi Mulyawan itu di kantor terdakwa ada ruangan kerja? Tidak. Punya anak buah? Setahu saya tidak. Atau bisa memerintah orang? Nah itu tadi karena saya diinformasikan oleh beliau. Enggak, suasana di kantornya dulu, di Kemendagri. Saya tidak pernah ketemu Pak Mulyawan di kantor Kemendagri. Tidak pernah ketemu? Tidak pernah ketemu. Terus kemudian saksi bisa mempunyai perkiraan kalau dia seorang konsultan? Tadinya memang ini karena kalau misalnya ada perkembangan apa-apa, coba saya belum tahu Pak Burhan pada saat itu Pak. Komunikasi dengan Pak Mulyawan, nah saya pikir ini konsultan yang merencanakan nantinya gitu. Itu hanya pikiran daripada pikiran saya. Kalau terdakwa pernah nggak mengatakan apa sebetulnya posisi dan jabatan daripada Mulyawan? Tidak. Saksi juga tidak bertanya? Enggak. Ya cukup dikasih tahu pokoknya untuk perkembangan nanya sini ya sudah saya hubungi aja dia. Proyek instansi sebesar itu saksi tidak bertanya? Tidak Pak. Bahkan saya latar belakang Pak Mulyawan seperti aja, apa saya nggak tahu ya Pak. Tapi bisa bertemu berkali-kali? Bisa. Luar biasa. Ya. Kemudian apakah Mulyawan pernah saudara janjikan untuk diberikan sesuatu? Tidak. Atau Burhanuddin pernah meminta sesuatu? Tidak Pak. Tapi Burhanuddin mau menceritakan tentang apa yang sedang dia rencanakan? Iya, bahkan dia mengajak saya untuk survei. Jadi saya ikut survei di Rokan Hilir maupun di Bukit Tinggi itu atas informasi dari Pak Burhan. Kemudian tadi kan saksi kan juga menjelaskan bahwa pada waktu pertemuan kelima terdakwa mengatakan bahwa Hutama Karya atau saksi fokus kepada Sumatera. Itu untuk tahun anggaran berapa? Belum jelas tahun anggarannya, tapi karena saat itu ada 4 paket tadi Pak. Jadi pada saat itu paket ini kan posisi baru tahun 2009 loh. Makanya, jadi paket ini mau dilelangkan tahun kapan, tahun berapa juga belum jelas. Hanya mau akan ada rencana terhadap paket tersebut, gitu Pak. Jadi yang saudara survei itu untuk paket kapan? Saya juga belum tahu pada saat itu. Apakah karena penganggaran di tahun 2009? Ini saudaranya insinyur loh, senior manager loh. Jadi desainnya pun belum ada Pak pada saat itu. Desainnya belum ada. Belum ada. Oleh karena itu saya ingin ketegasan dari saksi. Sebetulnya apa sih perlunya survei itu? Desain belum ada, perencanaan belum ada, proyek belum ada. Saya tentu lebih paham mengenai kondisi lapangannya dari proyek itu. Makanya begitu saya datang ke Rokan Hilir, loh, ini mungkin nilai proyeknya kecil karena bangunannya sudah ada, hanya rehab-rehab dan sebagainya. Terus kemudian yang di Bukit Tinggi itu juga belum jelas apakah nanti dibangun berapa lantai dan sebagainya, itu belum ada perencanaan. Tapi saudara sudah survei? Saya survei. Untuk lebih mengetahui kondisi lapangan. Maksud saudara saksi ini kecil itu batasannya berapa?
Mungkin di bawah 20 atau 25 miliar Pak, karena saudara penasihat hukum ya, saya cut ya. Jadi untuk dipahami bahwa saksi ini adalah bagian pemasaran. Pemasaran itu bebas, ya. Bebas, dia survei untuk bahan mengikuti lelang seperti itu. Jadi kalau kemudian terjadi satu tindak pidana itu kan tergantung owner ya, dalam hal ini PPKOM seperti itu, tahan goda atau tidak seperti itu. Jadi tidak perlu dikejar saksi ini sebagai pemasaran ini bebas kan gitu ya, seperti itu. Nah gitu, nanti sia-sia aja kita anunya. Jadi yang mengarah saja untuk pembelaan terdakwa ya, seperti itu. Silakan dilanjut. Pertanyaan lain. Terima kasih yang mulia. Kami mengikuti apa arahan daripada yang mulia. Pertanyaan kami, apakah saksi menggoda terdakwa untuk memberikan sesuatu? Tidak. Tidak ada pembicaraan yang mengarah kepada arranger fee, komitmen dan sebagainya, nggak ada. Karena pada saat itu memang proyek ini mau ditender kapanpun belum tahu. Bahkan desainnya pun belum ada. Maaf yang mulia, mungkin perlu kami jelaskan, kami ini pada posisi ingin melihat dua hal. Apakah dia memang menggoda terdakwa atau memang yang dia sampaikan ini tidak sesuai dengan faktanya. Itu loh, kami mohon maaf pada yang mulia. Nah, saksi ini menceritakan tentang kewenangan dan tugas dia sebagai pemasaran ya, fakta dia seperti itu kan, seperti itu. Jadi tidak kalau pemasaran sih boleh-boleh saja ya, mau survei mau apa itu terserah saja. Yang penting kan dia itu tidak menggunakan uang negara ya untuk menyuap untuk apa, kan seperti itu. Kalau masalah surveinya itu kebebasan mereka sebagai pemasaran ya, untuk kemudian mempengaruhi kepada owner supaya dia yang menang, ditentukan yang menang, itu kan tergantung juga ownernya mau atau tidak kan gitu, akan melaksanakan mekanisme pelelangan sebagaimana mestinya atau tidak, itu tergantung owner kan gitu. Kalau pemasaran sih tidak ada masalah ya kan, tidak perlu dikejar dari pemasaran. Makanya yang tadi yang ada hubungannya dengan terdakwa saja gitu ya, yang sebagaimana yang saudara tanyakan untuk membela terdakwa kan begitu. Kalau kita kejar pemasaran ya tidak ada ininya kan. Dan dia orang bebas nih, orang bebas ini. Ya, kecuali ada keterkaitannya dengan pemberian fee itu dengan mengurangi pekerjaan. Nah, misalkan itu ya itu boleh kan seperti itu. Siap. Sepanjang kalaupun memberikan fee tapi tidak mengurangi volume pekerjaan, artinya memang fee-nya dia itu juga boleh menurut dia, tapi yang dilarang ini kan ownernya ini yang menerima kan gitu kan. Dilanjut aja pertanyaan lain ya. Oke, kami lanjut kepada saksi Pak Basuki Muklis. Hanya sedikit. Pada poin 6 tadi sudah ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, tapi saksi belum menjawab dengan tegas ya. Pada poin 6 saksi mengatakan bahwa sudah memiliki bahwa dari tahun 2010 Bambang Mustaqim sudah memiliki koneksi di Kemendagri. Ya. Itu maksud koneksi itu apa? Kalau dari sisi pemasaran adalah yang dia kenal. Koneksi itu yang dia kenal. Yang bersangkutan kenal di mana? Dia kenal dengan di Depdagri sesuai dengan tugasnya, tupoksinya, sudah. Kenal sajakah atau juga harus dipertimbangkan kapasitas dan jabatannya? Bisa juga seperti itu, tapi intinya adalah dia kenal terhadap market yang ada di situ. Apakah Bambang Mustaqim pernah mengatakan bahwa kepada saksi bahwa dia kenal dengan terdakwa secara tegas dalam konteks dengan proyek? Kalau pada saat ketemu di kantor pusat hanya saya akan berangkat ke Depdagri, ketemu dengan siapa dia tidak cerita, Pak. Cukup yang mulia, akan dilanjutkan rekan-rekan. Izin yang mulia untuk saksi Pak Ari. Saudara tadi menceritakan bahwa tugas saudara sebagai pemasaran.
sejak tahun 2009, betul ya? Kalau 2009 sampai 2010 itu mengikuti aturan Perpres berapa itu? Perpres tentang pengadaan barang dan jasa, tapi saya lupa nomornya, Pak. Sebelum 54 ya? Mungkin ya. Itu saudara bertemu sebanyak 5 kali. Adakah pertemuan itu membicarakan masalah fee? Tidak. Tidak ada. Terus yang dibicarakan pertemuan itu apa saja? Yang pertama, pertemuan pertama saya memperkenalkan diri. Saya ke kantor Pak Dudi. Pertemuan kedua, saya mencari nanyakan informasi tentang paket-paket yang ada. Pada saat itu baru diinfokan ada 4 paket. Nah, pertemuan ketiga baru ada informasi 4 paket itu 2 di Sumatera, 2 di Makassar. Terus kemudian ada pertemuan di Bakul Cafe. Itu saya memperkenalkan Pak Irman dan Pak Arifin selaku pemasaran di divisi gedung. Karena nanti kalau proses pelelangan itu diumumkan, yang akan menindaklanjuti adalah divisi gedung. Terus pertemuan, mungkin masih ada satu lagi, terus yang terakhir itu yang ada teman-teman dari ADI dan Waskita. Iya, oke. Tetapi di dalam pertemuan itu saudara meminta untuk dimenangkan atau tidak? Tidak. Betul, sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak meminta, tapi memang kita karena untuk bahwa ini nanti ditindaklanjuti ikut atau tidak, kita itu harus memastikan sebenarnya nilai proyek ini berapa. Gitu. Kemudian untuk membicarakan ranger fee itu ada di sana? Tidak ada. Sama sekali? Sama sekali. Jadi tidak ada permasalahan pemberian uang supaya dimenangkan dan segala macam, tidak ada di 5 pertemuan itu. Ya. Jadi bicarakan skedul saja. Ya. Skedul pun belum terlalu tahu karena pada saat itu desain juga belum ada, Pak. Jadi perencanaan itu juga belum ada. Hanya akan ada rencana. Nah, rencananya itu apakah yang jelas 2009 belum ada. Apakah tahun 2010 atau 2011 itu pada saat itu belum ada gambaran akan adanya penganggaran itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kami lanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi Pak Ari, tadi kan di pertemuan pertama ya, saudara mengatakan awalnya kan ingin ketemu Kepala Biro Umum ya. Tadi saya lupa apa udah disebutkan, waktu itu Kepala Biro Umumnya siapa waktu itu? Ini saya agak lupa namanya, nama beliau. Okay. Tapi saya ingat kantornya itu di atas. Akhirnya saudara ketemu terdakwa sebagai apa? Di bagian perencanaan. Bagian perencanaan. Nah, kenapa waktu itu saudara yang ingin ketemu Biro Umum pada awalnya? Karena terus terang saya membuka website. Memang saya buka Departemen Pertahanan, saya buka dan sebagainya. Nah, saya ketika saya di Setnek itu untuk proses pelelangan dan sebagainya itu di bawah biro umum apa di Setnek gitu, Pak. Nah, terus tapi memang pada saat itu oleh Setnek di Setnek ya, tidak di biro umumnya, tapi di kalau tidak salah di bangunan atau apa gitu ya, jadi Pak beliau. Oke, jadi kira-kira yang ada dalam pikiran saksi waktu itu yang berwenang kaitannya dengan proyek ini Biro Umum kira-kira begitu. Tahu saya begitu. Oke. Proses pengadaan, pelelangan dan sebagainya. Saya lanjutin. Terus kemudian saudara tidak ketemu kan, saudara ketemu katanya tadi terdakwa. Ya. Pertanyaan saya lagi, kenapa saudara tidak berusaha ketemu Biro Umum lagi? Sudah 3 kali saya mencoba menghadap, tapi tidak pernah ketemu. Jadi begitu saya sudah mendapatkan informasi terkait dengan akan adanya pelelangan, itu saya merasa sudah cukup untuk saya tindak lanjut. Jadi karena tadi memang tujuan saudara hanya mencari informasi saja. Jadi dengan demikian ketika sudah dapat informasi yang tadi menurut saudara dari terdakwa tadi tidak perlu lagi ketemu Biro Umum gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini perlu ketegasan saudara saksi. Karena itu kami minta saksi diperiksa secara terpisah. Pada pertemuan kelima, ya, yang ada saudara katakan ikut saudara Irman Indrayadi, ya. Itu coba saudara ingat baik-baik. Itu bulan apa itu? Tahun berapa itu?
Tahun 2009 mungkin sekitar bulan Oktober mungkin ya. Kita biar Oktober. Di BAP saudara nomor 5, pertemuan kelima sekitar Oktober sampai November 2009. Kurang lebih kan gitu ya. Oke, bukan 2010 bukan ya? Bukan, dari 9. Nah, terus tadi yang pertemuan ke-6 ya, tadi katanya yang ada waskita karya, saudara katakan kepada terdakwa, ke Pak Dudi, bahwa ini saya bacain ya, poin 5. Nah, pada pertemuan malam itu di hadapan peserta pertemuan, saya menyampaikan ke Pak Dudi bahwa jika saya akan ditugaskan ke tempat lain, maka yang akan memonitor perkembangan proses proyek IPDN ini divisi Gedung HK. Saat itu maksud saya yang akan memonitor selanjutnya adalah bagian Irman, ya. Memang waktu itu saudara sudah dapat informasi dari kantor. Jadi pada saat itu saya akan ditugaskan ke Aceh, Pak. Jadi untuk ikut, tapi tidak lama. Jadi mungkin sekitar 10 hari saya di Aceh untuk ikut menangani rumah korban tsunami di Aceh. Nah, seingat saudara, coba saudara ingat lagi, akhirnya saudara dipindahkan kapan itu? Saya ke Aceh 10 hari, tapi kemudian di pertengahan Desember saya ditugaskan lagi ke Cilegon, Pak, sampai akhir tahun. Akhir tahun 2009. 2009. Setelah itu tidak pernah ketemu lagi? Setelah itu saya ikut pertemuan satu kali lagi yang di kantornya Adikarya. Oke, baik. Cukup, Pak. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, yang terhormat Pak JPU, dan pertanyaan saya bahwa niat saksi bertemu dengan Karo Umum, kalau saya di Biro Perencanaan gitu. Jadi kurang net. Benar saksi mengatakan bahwa untuk lelang di Biro Umum. Itu ya. Kenapa kok sampai melenceng ke Biro Perencanaan? Itu yang saya. Ya, langsung Yang Mulia. Jadi memang pada saat itu saya mencari Karo, agak lupa memang namanya, tapi di Umum. Tapi karena memang sulit untuk ketemu di sana, akhirnya saya berpikir bahwa mungkin sebelum dilelang itu paket-paket yang itu sudah ada direncanakan di bagian perencanaan, Pak, sehingga saya turun di lantai bawahnya. Ya, ini kurang pas menurut kami ya. Selanjutnya ya, karena posisi paket tidak di kami ya, ada di Biro Umum, benar ya. Saudara saksi berkunjung ke tempat saya 3 kali katanya ya. Dan memang orang yang datang ya banyak, saya sampai tidak ingat saksi datang ya. Oleh sebab itu ya, kelihatannya di dalam BAP sangat baik, sangat komunikatif. Ruangan saya lantai 4. Saya bukan kabak perencanaan tetapi kabak program ya. Bisa nggak saudara gambarkan di mana lokasi ruangan saya? Gedung itu panjang. Ini saya nanti khawatir bahwa saksi ini salah masuk kamar ya, sehingga dibilang saya di lantai 4,
di sisi kanan, keluar lift ke kiri atau ke kanan, atau hadap Monas, atau hadap jalan belakang ini jalan Juanda. Hadap mana kantor saya, di sisi mana? Jadi saya keluar lift, belok ke kiri, kemudian ruangan Bapak ada di sebelah kanan, terus masuk ruangan pertama itu ruang staf, ada beberapa staf yang ada di ruangan masuk pertama, terus masuk kedua itu ada ruang terlebih dahulu, kayak apa tuh, kayak mungkin pemisah dengan ruang Bapak yang di dalam. Jadi ketika saya dari ruangan staf tadi, terus tengahnya itu ada pintu masuk ke ruang yang mungkin semacam ruang transit ya. Nah terus baru sebelah kanannya itu masuk ke ruangan Bapak menghadap ke seperti ini, nah saya menghadap ke sana ketika saya menghadap Bapak. Dari sini saya menjelaskan bahwa saya itu di lantai 6, tidak di lantai 4. Jadi jaraknya jauh sekali. Saya ke lantai 4 karena saya jadi Kapus Apa, saya turun lantai 2 lantai. Ya, jadi di dalam BAP ini. Terus terkait dengan ruangan transit, seorang kabak tidak punya ruangan transit di sana. Kayak gitu. Apakah ya Bapak sudah sering masuk ke situ ya? Dan menghadapnya saya menghadap barat, tidak menghadap timur. Ya, kalau gini menghadap timur, saya menghadap barat. Ya. Terus Bapak masuk di ruangan saya, ya. Ada berapa orang staf di situ? Di ruangan ya, bukan di ruangan, ruang kerja saya. Kalau pada saat di ruang kerja Bapak, saya nggak melihat ada staf. Jadi di ruangan Bapak, saya nggak lihat ada staf. Tapi ketika pintu masuk itu ada beberapa staf di situ, Pak. Iya. Kalau jumlahnya mungkin perkiraan aja ya, mungkin ada sekitar 10-an orang. Lebih dari 10 atau kurang dari 10? Kemungkinannya lebih lah mungkin. Lebih dari 10. Ya. Ya. Di staf di ruangan. Ruang luar. Ya, ruang bukan luar. Dalam ya. Nah, terus ada staf yang mendampingi saya, sebab saya sering setiap ada tamu apalagi yang kurang kenal selalu didampingi oleh staf. Tidak pernah saya tidak didampingi staf. Seingat saya tidak ada yang mendampingi, Pak. Pada saat saya memperkenalkan diri, kemudian habis itu saya pulang, pertemuan kedua pun seingat saya tidak ada yang lain, Pak. Nah ini memang untuk kejelasan bahwa saya selalu ada staf yang mendampingi terhadap itu. Selanjutnya terkait pertemuan-pertemuan di kantor ini sampai dengan ada bulan Agustus 2009 ya, saya katanya sulit ditemui ya, di awal September 2009 Anda mengatakan bahwa saya sulit ditemui, tapi nyatanya di kantor tidak ketemu, bisa gampang ditemui. Yang sulit ditemui ya, itu ya, makanya di sini ketemu di Bakul Kopi mengenalkan Pak Irman ya, padahal saya itu ya tidak merasa dengan saudara di Bakul Kopi. Saudara bertanya saja Pak, saya ulang-ulangi. Saudara bertanya, ini forum bertanya dulu, nanti ada forum tanggapan gitu ya. Ya. Silakan. Terima kasih mulia. Supaya efektif waktunya Pak. Ya. Apa dasar saudara mengatakan bahwa saya sulit ditemui padahal sudah 3 kali ketemu saya, tidak ada masalah katanya. Yang sulit ditemui itu ketika saya menghadap ke biro yang lantainya ada di atas Bapak, Pak. Yang itu yang saya sulit 3 kali, saya ke sana tapi tidak bisa ketemu. Terus kemudian saya turun di bagian perencanaan. Ingat saya itu kok perencanaan, mungkin program tadi yang maksud saya. Nah dari situ saya ingat ketemu Bapak itu pada saat itu saya masih di lorong itu, di ruangan. Terus tiba-tiba, memang saya belum kenal sebenarnya, Bapak keluar dari lift terus masuk ke ruangan. Saya pikir mungkin ini yang kepala bagian di program atau perencanaan tadi saya kira tadi ya Pak. Nah, dari itu saya minta audiensi Pak. Ya. Terus di situ juga ada di BAP nomor 11 bahwa saya ke Adikarya katanya, ya, dengan Burhan, ya. Di ruang mana ada pertemuan itu, sebab saya tidak merasa itu.
Kalau yang di Adikarya itu ada di ruang lantainya berapa? Itu ada di salah satu ruang rapat di Adikarya, Pak. Tapi memang apakah pada saat itu Bapak ada atau tidak, itu saya tidak terlalu ingat. Tapi ingat saya ada Pak Burhan, ada Bapak juga. Itu, Pak. Enggak, saya ada apa enggak? Ingat saya ada. Ya. Di mana itu, Pak? Jadi ingat Bapak ada? Saya ada. Enggak, saya. Ingat saya ada, Pak. Saya ingat ada, terus gimana? Ya. Iya, terima kasih. Cukup ya. Ada barang bukti, Pak Jaksa? Mohon izin yang mulia, kalau seandainya berkenan, nanti barang bukti setelah 5 saksi ini kita hadirkan, karena mungkin ada beberapa nanti kalau seandainya dianggap ada pertentangan, biar nanti bisa langsung kita konfrontirkan saja. Nanti jadi kan kedua saksi ini saksi yang kedua ini kan bisa pulang kalau menunggu yang lain ya. Iya, maksudnya begitu Pak. Jadi nanti kan tadi kalau seandainya memang tadi ada pertemuan-pertemuan yang dibantah oleh saksi yang lain, kebetulan misalnya Pak Arin menyatakan ada, biar bisa kita langsung konfrontir di sini. Kasihan dong suruh nunggu lagi. Ini ditunjukkan aja yang kaitannya dengan beliau berdua. Kan risikonya di split itu kan seperti itu. Baik yang mulia. Tadinya kami memang kan setelah itu mereka menunggu terkait dengan pembuktian yang mulia. Pembuktian yang akan kami lakukan. Tadinya kami pikir karena memang mereka satu kantor dan tidak ada keterangan yang memang ini biar nanti kalaupun soal itu bisa seperti kemarin kita langsung cross check itu yang mulia. Kalau yang bersangkutan salah satu lupa atau misalkan bisa kita langsung cross check. Tapi karena diminta dua-dua, ya kami harapkan juga karena nanti biar tidak perlu nanti kalau seandainya ada permintaan dari pihak penasihat hukum, perlu adanya konfrontir kita panggil ulang, kan bisa kita langsung hadirkan di sini. Biar saudara saksi berdua keberatan tidak pulangnya nanti nunggu sampai dengan saksi yang berikutnya itu diperiksa untuk sama-sama dipertunjukkan barang bukti Pak, dikonfrontir gitu. Ya, tidak keberatan ya. Ya. Tidak. Iya. Iya, tidak keberatan. Iya, barang buktinya sedikit, nunggunya yang lama, kayak naik pesawat ini kan gitu kan. Naik pesawatnya cuma sebentar, cuma nunggunya lama. Ya, sekarang tanggapan terdakwa ya, terhadap keterangan saksi, tanggapan. Apakah keterangan saksi ini benar atau salah? Kalau yang salah yang mana? Kalau keterangan saksi ini pertama pertemuan-pertemuan ya yang di kantor saya itu ya, lantai 4, saya di lantai 6 ya tidak benar, jadi saya merasa tidak benar. Atau kedua terkait dengan pertemuan di Bakul Kopi juga ya, saya juga sangat menyaksikan sehingga saya merasa tidak benar dan menganggap Mulyawan adalah orang kepercayaan saya, karena kalau saya itu orang kepercayaan saya adalah staf saya, di mana-mana adalah staf saya, sehingga kalau saksi mengatakan Mulyawan kepercayaan saya itu juga saya sangat sayangkan karena keberatan ya. Keberatan atas itu. Apa lagi Pak? Terus saat itu saya kabak program bukan di Biro Perencanaan ya, dan Burhan itu bukan staf dari saya, staf dari PPTK dari proyek IPDN di AKPA ya, jadi jangan kait-kaitkan saya dengan Pak Burhan ya. Jadi koridornya pasti bahwa saya bukan atasannya Pak Burhan, Burhan bukan bawahan saya, jadi saya tidak bisa merintah. Jadi ada hal yang sangat berbeda. Oke, Pak. Itu aja ya. Ya, jadi kalau dia diajak, si saksi diajak keliling-keliling Pak Burhan, ya, tidak ada urusan saya, tidak ada perintah dari saya, karena PPK memang di tempatnya Pak Burhan. Jadi, dan Bakul Kopi juga, ya, saya tidak merasa bertemu dengan saudara. Demikian, terima kasih. Baik. Yang mulia. Jadi, karena saksi ini kan bukan orang birokrat di situ. Jadi kalau dia salah menyebut posisinya Burhanuddin itu di mana kan itu sesuatu yang bisa dimaklumi, karena beliau kan orang awam yang di luar ya, di luar pagar. Untuk itu ya saya tanya kepada saksi dua-duanya, terhadap saksi Bapak ini bagaimana Pak tanggapannya?
Pak Basuki, ya, saya kenal dengan BM Budi Rahmat itu 2013, ya, dan memang tidak banyak berhubungan dengan kami, cuma masalah koneksi sudah harus menang itu yang kami tidak sepaham, ya. Apapun di Kemendagri melalui ULP, Pak. ULP itu mandiri. Jadi biarpun kita sudah ngomong di ujung sana kayak apa, tapi kalau ULP bilang tidak. Buktinya di 2010 yang rencananya katanya saksi Ari bilang HK di Bukit Tinggi, nyatanya Nindya Karya yang mengerjakan di Bukit Tinggi. Bukan HK. Terima kasih. Sekarang saya tanya Pak saksi Pak Ari ya, bagaimana tanggapan saudara atau menjawab tentang tanggapannya terdakwa tadi? Ya, jadi apa yang apakah tetap pada keterangannya? Tetap pada keterangan saya. Tetap pada keterangannya. Kemudian Pak Basuki? Ya Pak, saya nggak kenal sama beliau juga, nggak pernah. Tetap pada keterangan Bapak ya. Ya. Terima kasih ya. Silahkan mundur Pak. Silahkan mundur. Tapi silahkan nanti masih nunggu sampai sore ya. Sampai. Ya boleh ya, boleh. Maksudnya belum meninggalkan tempat ini dulu. Saudara penuntut umum dan nasihat hukum maupun juga terdakwa ya, kita ini kan harus bisa memanage, khususnya kami akan memanage perkara-perkara kami. Perkara yang kami sidangkan dan tidak hanya perkara Bapak Ibu Saudara ini kan, kami masih ada sidang perkara Pertamina, Tipikor juga. Kemudian kami memohon, bukan berarti membatasi ya, bukan berarti membatasi. Seperti ini pertanyaan kepada saksi. Saksi ini notabene adalah sebagai orang pemasaran di PT Utama Karya kan. Kita kejar kayak apapun juga tidak akan bisa menguntungkan terdakwa seperti apa itu. Karena saya katakan bahwa pemasaran itu bebas, dia mau survei, mau mencari tahu, mau mencari info apapun juga tentang lokasinya, tentang perencanaannya kapan, akan cair kapan dan sebagainya, itu boleh-boleh saja untuk sebagai bahan laporan kepada divisi pemasaran. Ya, divisi pemasaran inilah yang akan mengikuti lelang kan gitu. Seperti itu. Jadi kira-kira yang bisa, kalau jaksa untuk tetap bisa mempertahankan surat dakwaannya, ya kan? Kalau saudara tim penasihat hukum bagaimana supaya menguntungkan terdakwa atau membela kepentingan terdakwa, kan gitu ya? Kami bukan mengurangi hak-hak dari saudara ya, tapi paling tidak itu menukik pada unsur-unsurnya gitu loh, ya. Efisiensi waktu juga seperti itu. Nah ini kita lanjutkan ya, kita lanjutkan, kita 2:30 nanti break, 2:30 kita break ya, break kalau bisa selesai ya, makanya kita juga berusaha untuk bisa selesai. Berapa 4 ya tadi ya? 3 orang lagi ya tadi ya. Ya kita kan belum sholat dan makan siang, jadi kita akan break 2:30 ya, jadi kita periksa satu persatu ini, satu persatu ya. Kita tetap satu persatu ya. Silakan Pak Jaksa dipanggil satu persatu. Pada petugas mohon dihadapkan saksi Irman Indrayadi. Untuk efisiensi waktu itu tadi ya. Irman. Ya, gitu aja ya. Kalau 2:30 terpaksa